Coba teman-teman semuanya buka Al-Quran surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sadaqallahul azim. Kalau kita perhatikan surat Al-Fajr ini termasuk salah satu surat di antara surat-surat yang dibuka dengan sumpah. Pertama, kalau Allah membuka satu pembicaraan dengan sumpah, berarti Allah pengen menyampaikan sesuatu yang sangat besar. Berarti Allah pengen menyampaikan sebuah berita yang sangat penting, sampai Allah bersumpah. Dan kita pun kayak gitu kan. Kalau kita pengen meyakinkan orang yang kita ajak ngobrol, biasanya kita bersumpah. Minimal kita bilang, sumpah gue gak bohong, sumpah ini beneran, sumpah itu lucu banget, sumpah itu aneh banget, sumpah itu
Apa misalnya? Jadi kita selalu menegaskan maksud kita itu dengan bersumpah. Alasan yang kedua, Allah biasanya ketika bersumpah di dalam Al-Quran, Allah pengen menyampaikan bahwa benda atau objek yang Allah jadikan sebagai sumpah itu adalah sesuatu objek yang sangat agung, objek yang sangat penting, objek yang sangat istimewa atau besar. Jadi kita bisa fokus kepada dua hal, pertama kepada sumpahnya, kedua kepada berita setelah sumpah tersebut. Nah, kalau kita melihat di dalam surat Al-Fajr, Allah bersumpah salah satunya di ayat kedua dengan kalimat walayalin ashar. Dan demi malam-malam yang 10. Demi malam-malam yang 10. Apa maksud dari malam-malam yang 10 ini? Maksudnya, kata para ulama tafsir, malam yang 10 ini adalah malam 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Nah, dalam 10 malam pertama bulan Zulhijjah ini, Allah gunakan sebagai waktu untuk Allah bersumpah dengannya. Kenapa? Menunjukkan bahwa 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah ini adalah malam-malam yang sangat istimewa. Kalau di bulan Ramadan, malam istimewanya Allah letakkan di akhir, yaitu malam-malam yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, maka kalau di bulan Zulhijjah, malam istimewanya Allah letakkan di awal. Ini nih belajar tentang apa ya? Maksud Allah. Apa sih maksud Allah gitu? Kalau di bulan Ramadan, Allah letakkan malam istimewa 10 malam terakhir. Kalau bulan Zulhijjah, Allah letakkan malam istimewa 10 malam pertama. Artinya, siapa yang beribadah dan beramal solih di hari 10 pertama bulan Zulhijjah, maka dia menjadi hamba Allah yang istimewa, seperti 10 hari dan malam itu adalah waktu yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking istimewanya waktu tersebut sampai Allah bersumpah walayalin ashar, demi malam-malam yang 10. Jadi kalau kita pengen jadi hamba yang istimewa di sisi Allah, carilah waktu-waktu, kesempatan-kesempatan yang Allah sediakan secara istimewa bagi kita. Barulah kita menjadi hamba yang istimewa. Karena gak semua orang mampu beribadah dan beramal solih di waktu-waktu tersebut. Banyak yang lalai. Hal ata alal insan hinum minad dahri. Bukankah manusia itu melewati waktu-waktu yang panjang dalam hidupnya, sementara mereka dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai? Itulah kebanyakan manusia. Kondisi sebagian besar manusia itu dalam keadaan fi ghaflatin, dalam keadaan lalai, kata Allah. Gak semua orang mampu memanfaatkan waktu-waktu istimewa ini dengan amal soleh dan amal-amal yang istimewa. Sehingga jadilah salah satu dari sedikit orang itu. Jadilah salah satu dari yang sedikit itu. Gak semua orang mau beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Gak semua orang mau berpuasa beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Gak semua orang mampu berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah dan seterusnya. Jadi keistimewaan yang Allah sediakan ini memang nyatanya gak banyak orang yang mengambilnya. Maka jadilah orang yang sedikit itu, maka tuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang sedikit ataupun yang asing itu. Coba teman-teman kita renungkan ya. Ini nih untuk menjawab pertanyaan, kenapa sih kita harus jadi orang yang istimewa di sisi Allah? Coba teman-teman renungkan kisah ketika Nabi menceraikan Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi, yaitu anaknya Umar bin Khattab. Coba teman-teman renungkan ketika Nabi menceraikan Hafsah. Terjadi sesuatu di rumah tangga Nabi antara Nabi dengan Hafsah, sehingga akhirnya Nabi menceraikan Hafsah radhiyallahu anha. Pulanglah Hafsah ke rumah ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Gak lama berselang, Allah mengutus Jibril
Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, suruh Muhammad untuk merujuk istrinya." Sehingga akhirnya Jibril datang menemui Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, rujuklah Hafsah. Rujuklah Hafsah. Wahai Rasulullah, rujuklah Hafsah." Akhirnya Nabi datang kepada Hafsah untuk merujuknya secara baik-baik, dan Hafsah pun menjadi istri Nabi sampai akhir hayat beliau di dunia dan bahkan kelak di akhirat insyaallah. Ada pertanyaan sejarah tentang kenapa Nabi disuruh oleh Allah untuk merujuk Hafsah. Kenapa Allah menyuruh Nabi merujuk Hafsah? Jawabannya ada di dalam kata-kata Jibril alaihissalam, "Innaha sawwamah qawwamah." Karena Hafsah adalah seorang perempuan yang rajin melakukan ibadah puasa sunnah dan rajin melakukan ibadah sholat malam. Karena Hafsah perempuan yang rajin melakukan ibadah sholat sunnah malam hari dan puasa sunnah di siang hari. Sehingga ketika terjadi sesuatu antara Hafsah dengan suaminya, di mana suaminya itu adalah sebaik-baik manusia, kekasih Allah, ternyata Allah membela Hafsah. Kebayang nggak teman-teman? Dibela sama Allah. Padahal Hafsah bukan ribut dengan manusia biasa. Hafsah bukan ribut dengan suami yang kejam, suami yang jahat, suami yang kasar, suami yang sombong, suami yang apa, bukan. Hafsah itu ribut dengan suami yang paling soleh di muka bumi, suami yang paling dicintai Allah di antara hamba-hambanya, kekasih Allah. Ribut dengan Rasulullah SAW, yang menceraikannya bukan suami biasa, Rasulullah, orang paling sempurna. Tapi Allah membela Hafsah. Tahu kenapa? Innaha sawwamah qawwamah. Karena Hafsah perempuan yang rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah di siang hari, sehingga Allah membela Hafsah. Jadi kalau kita pengen dibela sama Allah di antara manusia, jadilah seseorang yang istimewa di sisi Allah seperti Hafsah. Dan untuk menjadi orang yang istimewa di sisi Allah itu, manfaatkanlah waktu-waktu istimewa yang sudah Allah sediakan bagi kita. Salah satunya adalah walayalin ashar, malam-malam 10 dari bulan Zulhijjah yang sekarang kita sedang berada di dalamnya.